Alfa dan Omega bukan ucapan Yesus. Alfa dan Omega itu ucapan Yohanes di Pulau Patmos, bukan ucapan Yesus. Dia juga itu, gini Nandar, dia juga itu Alfa dan Omega. Iya, itu Alfa dan Omega bukan ucapan Yesus, Bang. Itu ucapan penghuni di Pulau Patmos, bukan ucapan Yesus. Yesus juga bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau itu saya percaya, kalau Yesus adalah jalan. Nah, saya percaya itu. Yesus bukanlah tujuan, Yesus adalah jalan, Bang. Yesus adalah jalan. Contoh, saya mau ke Jakarta, Yesus adalah jalan. Bukan tujuan, tujuan saya Jakarta. Tujuan kita adalah Allah, bukan Yesus. Tapi gini, kalau kamu jalan tanpa kompas bisa sampai ke tujuan tidak? Iya, intinya Yesus adalah hamba. Intinya Yesus adalah hamba. Intinya Yesus adalah hamba, bukan sekarang ini aja deh. Kamu jangan lari dulu, Nandar. Kok enggak? Saya enggak lari. Saya masih dalam konteks ini, Bang. Kita lihat, Bang, ya. Saya akan kejar kamu yang Saya sebentar. Kita lihat nih. Kamu lari-lari dulu. Kok enggak lari? Saya enggak lari. Saya tetap di ayat ini. Nampak kamu ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. jabatan yang diberikan kepada dia hamba. Iya, baik. Sekarang saya tanya, di mana dia diberikan jabatan sebagai Allah? Sebentar, kamu sebentar, Loh. jangan kabur Nandar. Saya masih kejar kamu. Saya nggak kabur. Saya sedang membahas itu. Kisah para Rasul 3:13. Yesus adalah hamba. Di mana Yesus dikatakan sebagai Allah? Di mana? Nandar, tadi saya sudah bilang ke kamu klaim, akulah jalan ke Yesus berkata, kau bilang itu tuh yang orang Wahyu katakan, Yohanes bilang, aku adalah Alfa dan Omega, itu Yohanes katakan. Sekarang saya sudah bilang tadi, Yesus adalah, dia ngomong sendiri, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, nggak apa-apa kalau Yesus jalan, nggak apa-apa. Tapi dia bukanlah Allah, Bang. Kamu mau ke Arab Saudi Arabia? Yesus itu bukanlah Allah intinya. Yesus bukanlah Allah. Loh, jawab apa yang harus saya jawab? Ayatnya berbunyi Yesus adalah hamba Allah. Ini Nandar, saya minta jawaban kamu Nandar. Iya. Kamu mau ke Arab, kamu ke surga tanpa ada peta bisa enggak? Sekarang saya tanya, Yesus jalan buat siapa? Bukannya balik. Iya. Nah, artinya Yesus jalan untuk siapa? Saya tanya, saya ikutin abang. Yesus jalan untuk siapa? Yesus bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, Yesus jalan untuk siapa? Tidak melalui aku. Berarti Yesus jalan untuk siapa? Yesus jalan untuk siapa, Bang? Yesus jalan untuk siapa? bagi semua orang, Bang. Di mana ayatnya? Yesus jalan bagi semua orang. Kebenaran dan hidup. Di mana itu Yesus jalan? Yesus ngomong sama siapa? Yesus ngomong sama bangsa Yahudi atau ngomong bangsa Indonesia? Muridnya. Bilang kepada Iya, murid-muridnya Yesus bangsa apa, Bang? ada yang rata-rata ada yang Yahudi, ada juga yang bukan Yahudi. Di mana yang bukan Yahudi siapa? Yang bukan Yahudi ini kan Markus, Lukas, ini kan Kata siapa Anda? Ngaco. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan, Bang. Oke. Markus bukan Yahudi, Bang. Markus penulis. Kata siapa nih? Nih. Nih, kita lihat nih. Silakan. Ya. Kita lihat. Nah, udah dia tidak bisa membuktikan kalau Yesus adalah Allah, lari ke jalan nggak apa-apa. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, bukan umat Indonesia, Bang. Jeder. Jeder, kena. Nandar, Kena. kamu jangan kesurupan. Kena. Jeder. Aduh. Yang menulis Markus, Injil Markus. Malah menulis Markus. Sekarang kemana-mana ini. Aduh. Tahu kamu kejang-kejang nampaknya pembohong kamu, pendusta kamu selama ini. Loh, kejang-kejang dari Hong Kong. Lawan saya yang Kejang-kejang dari Hong Kong. Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus adalah Allah, tapi saya bisa membuktikan kalau Yesus adalah hamba Allah. Kisah para Rasul 3:13. Loh, yang kabur siapa, brother? Bapak, yang kabur siapa? Saya udah dan mampu membuktikan kalau Yesus adalah hamba Allah. Kisah para Rasul 3:13. Sekarang tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku sebagai Allah. Karena kalau dia mengaku sebagai jalan ada. Di mana dia mengaku sebagai Allah? Di mana Bunda Maria menyembah Yesus sebagai Allah? Di mana? Tunjukkan. Dengar dulu, Nandar. Ya, saya dengar dari tadi.
Gak usah deh, kamu percuma kamu belajar bahasa Ibrani, Nangis dia. Yunani, tapi otakmu tuh nol. Loh, Kamu harus. ya kalau otak saya nol, coba tunjukkan. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah kalau dia adalah hamba Allah, Kisah Para Rasul 3:13. Di mana tunjukkan? Baik, Nandar. Saya tidak perlu Yesus mengaku, malaikat sudah mengaku. Itu sudah sah bagi saya. Ini mah. Malaikat Yesus hamba Allah ada ayatnya. Sekarang saya tanya, di mana Yesus adalah Allah? Di mana? Dia bilang begini, Nandar. Kamu bilang, Iya, gimana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke, bahasa Ibraninya gimana? Nabi kamu ada yang bisa berani ngomong kayak gitu enggak? Enggak. Yohanes 14 ayat ke-6 bahasa Ibraninya gimana? Allah. Yohanes 14 ayat ke-6 bahasa Ibraninya gimana? Nandar. Oh, Nandar ini kayaknya menang itu aja. Apa sih menang apa? Gua dari tadi saya mengikuti alur apa yang Anda bicarakan. Nandar, Anda lari ke jalan, maka saya akan membahas jalan itu. Loh, kok nggak begini? Saya dengarkan dari tadi, Pak. Bapak Nathanael, saya dengarkan Anda dari tadi. Saya dengarkan Anda dari tadi. Katanya Yesus jalan. Coba dilihat bahasa Ibrani Yohanes 14 ayat ke-6. Bilang aja kamu tuh goblok, nggak bisa. Lari sana. Loh kan sudah mulai dia udah panas. Kamu gini loh. Udah panas dia, teman-teman. Saya itu kemana-mana. Kamu Udah panas, teman-teman. Bunga-bunga dilemparkan biar bapaknya semakin panas. Bunga-bunga mawar merah dilempar-lempar ya. Masa dari tadi nggak ada bunga-bunga yang, nah begitu bergabung. nggak bisa, gimana lawan pendeta? Bagaimana Anda mengatakan bisa? Di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Kalau dia hanya mengaku jalan, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Coba tunjukkan. Nandar ya. Iya, satu persatu. Ya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Kalau dia mengaku jalan ada. Di mana dia mengaku sebagai Allah? Karena menurut Kisah Para Rasul 3:13 dia adalah hamba Allah. Coba. Ya silakan dijawab. Kamu diam dulu lah kayak perempuan. Iya, silakan dijawab. Coba aku diam. Oke, baik Nandar. Dari tadi kamu bilang Yesus mengaku dia sebagai Allah. Saya membawa narasi kamu, akulah jalan kebenaran yang hidup. Yang itu Yesus ngomong sendiri. Kamu menolaknya. Kalau kamu mau ke sorga, yang punya sorga itu siapa? Yang punya jalan ke sorga itu siapa? Yang mengaku, yang ngomong itu yang punya. Kok kamu menuntut hal-hal yang aneh? Bahasa Indonesia kamu kok minta maaf kalau saya meragukan bahasa Indonesia kamu, Nandar. Udah selesai belum? Masyarakat awam melihat hakim kayak kamu, sarjana hukum kayak gini gagal. Jujur. Yang ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup, itu yang punya jalan, punya tempat menuju yang hidup itu. Kenapa kamu masih mau nanya lagi? Apakah kamu ini bahasa Indonesia aja kangkrot, apalagi bahasa Ibrani Yunani? Percuma kalau les percuma kamu les 1 bulan 1 juta. Bahasa Indonesia aja nggak nyambung. Kok tahu? Ya tahu lah. Maksud saya begini, Nandar. Teman-teman, aku les 1 bulan 1 juta. Tolong dong, ayo dukung. Tap layar. Bunga mawar merah. Udah belum, Pak? Ya sudah, sampai di saya dulu. Kamu tolong. Iya sudah. Sekarang saya. Si Bapak ini baik. Bapak tadi ngomong sampai selesai sudah. Iya. Sudah apa belum? Kalau belum saya kasih waktu lagi. Belum atau sudah? Silakan. Baik. Oke, kalau Yesus mengaku sebagai hamba atau Yesus disebut sebagai hamba Allah ada Kisah Para Rasul 3:13. Yang saya tanya bukanlah Yesus sebagai jalan. Kalau Yesus sebagai jalan, kami umat Islam percaya, Pak. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali ini saya lagi menjelaskan kenapa Bapak ikut. Bapak udah selesai apa belum? Makanya gantian. Kalau Bapak belum selesai silakan. Ada lagi? Selesaikan dulu kalau belum. Kalau udah selesai saya tanggapi gitu loh, Pak. Mana wajah Bapak? Ya, mana wajah Bapaknya? Nah, gitu. Kelihatan dikit lah. Oke, Yesus memang jalan kebenaran. Umat Islam meyakini dan mempercayai itu. Tetapi umat Islam juga percaya bahwa jalannya Yesus hanya kepada domba-domba yang hilang bagi umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kita lihat teman-teman.
Sekarang Yohanes 14 ayat ke-6. Nih Bapak, saya tunjukkan bahasa Ibraninya ya. Kata Yesus kepadanya, ini saya lagi menjawab Pak. Kenapa sih Bapak yang tantrum? Nanti kalau Bapak mau pakai bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa nggak apa-apa. Ini saya lagi bahasa Mandarin loh. Iya terserah, nanti Bapak pakai bahasa Mandarin. Kalau ini ilmu komunikasi bahasa Mandarin loh, nggak usah pakai bahasa itu. Kok nggak usah? Kenapa antipati dengan bahasa Yesus, Pak? Bukan, itu kan hanya untuk kaum Yahudi. Saya belum selesai, saya baru mau membacakan. Bapak kok tantrum? Bahasa Mandarin itu. Itu bahasa untuk orang bangsa Israel. Kami di Indonesia pakai bahasa Indonesia, ibarat pakai bahasa Indonesia. Kami Kristen budaya Indonesia, bukan Kristen budaya Yahudi. Tolong jangan bahasa itu. Makanya dengar, saya belum selesai Pak. Kamu hanya bisa baca, kamu nggak bisa tafsir. Saya ini ilmu komunikasi bahasa asing. Jangan pakai jangan tunjuk kebodohanmu di depan saya, Nandar. Keep quiet, shut up, keep quiet. Jangan Nanda, jangan menunjukkan hanya kamu bisa baca doang, lalu kau bergaya-gaya dengan saya, Nanda. Hanya bisa baca tuh, lalu kamu menunjukkan kebodohan kamu depan saya. Minta maaf, Nandar. Kamu ketemu orang yang salah. Saya ini ilmu komunikasi loh. Ya udah, kalau Anda belajar ilmu komunikasi, bagaimana Anda dikatakan sarjana ilmu komunikasi? Saya lagi ngomong belum selesai udah dipotong. Iya, karena saya lihat kamu tuh selama di TikTok hanya menunjukkan, hanya bisa baca toh, bukan komunikasi. Iya, Anda bisa baca apa tidak? Saya tanya, Anda bisa baca atau tidak? Oh bisa, saya tidak. Coba bisa silakan Anda baca. Katanya Anda bisa baca, silakan. Coba baca, katanya bisa. Coba baca. Nandar, saya ini bukan ilmu di situ, Nandar. Ya sudah, makanya kalau ilmu Anda bukan di situ, saya yang akan bacakan. Iya, silakan. Kamu hanya kan bisa baca, nggak bisa. Ya sudah, bagaimana saya membaca kalau bapaknya nyerocos terus? Oke, silakan. Ya baik. Oke, kita harus menghadapi emak-emak versi bapak-bapak. Nyerocos terus kerja aja. Nih Pak. Nah, ntar ya. Ini saya bukan hanya membaca Ibrani, saya baca juga bahasa Indonesianya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Kami percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kami juga percaya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya percaya, umat Islam percaya bahwa bangsa Israel tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui Nabi Isa waktu Nabi Isa diutus. Tetapi saya ingin teman-teman meng-cross-check, rekam ucapan saya, ya, record, silakan sampaikan kepada Ibu Rita Wahyu atau Pendeta Bambang Nursena, benar enggak apa yang saya sampaikan? Ya, pasti mereka membenarkan. Amar lo Yesua, berkatalah Yesua kepadanya, Ani akulah haderek jalan VH Ahmed. Aku adalah jalan bagi Ahmad. Ternyata jeder. kena ayo. Belum selesai Pak, belum selesai. Kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan Yesus, bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka kasutnya saja aku tidak layak, kata Yohanes Pembaptis. Ternyata Yesus adalah jalan bagi Ahmad. Jeder. Tepuk tangan, Nandar. Aduh. Sabar Pak, sabar, belum selesai. Bapak ini, Bapak saya belum selesai Pak. Bapak ini gimana sih? Tadi Bapak kurang bicara, Bapak gimana? Silakan. Kalau belum selesai, saya suruh begitu. Tapi kalau saya lagi ngomong, Bapak sudah ngekat lagi. Kalau saya sudah selesai, saya pasti ngomong, sudah Pak, silakan tanggapi, begitu loh.
Dan ini senada dengan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ketika meriwayatkan perkataan Yesua di dalam 6 sama Yohanes 14 ayat ke-6, kan saya terjemahkan nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada syihrun mubin. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus berkata, aku ini hanya utusan Allah kepada bangsa Israel, bukan bangsa Indonesia. Baik Al-Quran maupun Bible sama, kalau Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel yang telah membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira tentang seorang nabi, seorang rasul yang namanya Ahmad Jeder. Ternyata Yohanes 14 ayat ke-6 terjemahannya salah. Kata Yesus, aku adalah jalan pembuka bagi kedatangan Ahmad Jeder. Sudah. Sudah belum? Oke, silakan. Kita studi kasus. Bukan studi kasus. Kita lagi baca ayat malah studi kasus. Emangnya skripsi studi kasus? Di situ kan ada kasus kata Ahmad, makanya saya mau studi kata Aduh. Saya mau studi kata Ahmad. Saya mau studi kata kamu jangan bilang kabur dulu. Katanya kau bilang lawan saya jemaat biasa aja, kamu sudah kayak gini. Loh, saya dari tadi santai aja, Bapak ini yang panik. Saya dari tadi senyum. Udah gini aja, Pak. Gini aja Pak Nathanael. Sabar. Gini aja Pak Nathanael ya. Kita PK aja gimana? Biar ada timernya. Bisa? Enggak, Anda live, saya live. Biar nanti ada timernya. Saya tak paham bagaimana itu. Kok tidak paham? Tinggal klik aja, nanti buka TikTok nih. Di tengahnya ada tambah, nanti Bapak lihat di scroll yang live streaming. Nandar, saya tidak lama Nandar, saya juga kabur. Nggak lama, alasan giliran nggak bisa jawab nggak lama. Nggak kayak kamu, saya nggak kayak kamu Nandar. Apa? Ganteng? Kalau kayak saya ganteng. Kamu Nandar. Gantengan saya sama Bapak mah, coba Bapak buka masker, pasti gantengan saya. Nggak mau lah. Bapak sudah tua, saya masih muda Pak. Coba lihat dari gesturnya aja Bapak sudah tua, saya masih muda. Silakan. Nandar. Iya tuh kan udah tua itu, gemuk lagi Bapak. Kalau saya ototnya gede Pak tuh. Saya mah orangnya sispek Pak. Nandar, kita lanjut Nandar, nggak usah kok gitu-gitu Nandar. Iya lanjut. Anda yang pakai studi kasus segala macam. Silakan Pak. Oke, tunjukkan studi kasus ayat per ayat tadi Nandar. Yang kau bilang Ahmad, yang kamu singgung Ahmad itu, saya akan kejar kamu Nandar. Boleh. Munculkan Nandar. Oke. Bentar ya. Ini Pak. Oke. Iya, sabar Pak ya. Amar lo ya, berkatalah dia. Ya sabar dong, ini katanya dibacakan. Ya ampun. Ini astagfirullah, katanya mau dibacakan. Saya mau bacakan ini. Satu-satu kata dipecahkan Nandar, karena ilmu bahasa mempunyai makna tersendiri, apalagi bahasa Loh, iya, ini saya lagi ngomong, mau gimana saya mau memecahkan, saya lagi ngomong udah dipotong. Satu kata dulu ya. Iya, baik. Amar itu kalau dalam bahasa Indonesianya size, ya size. Sayings. Apa? Bahasa Indonesianya berkata.
Oke, lanjut. Iya. Next. Oke, lo itu kepadanya. Lo itu kepadanya orang ketiga. Aku berkata kepadanya. Ya, Terus lanjut. iya. Siapa yang berkata? Yesua. Jadi artinya berkatalah Yesua kepadanya. Iya, Yesus. Ini tulisannya Yesua apa bukan Yesus, Pak? Iya, Yesus itu dalam bahasa Oke. Ibrani, Nandar. Iya ini, aduh, gimana saya lagi menjelaskan? Kok Bapak yang mau menjelaskan? Silakan Bapak jelaskan deh. Kok Bapak, saya lagi menjelaskan, sosok menerangkan. Berkatalah Yesua kepadanya. Ini yang titik 2 ya. Ani, akulah. Ya, ani akulah haderek jalan. Ya. VH Ahmed bagi Ahmad. Jeder kena. Ayo. Kok tipu-tipu? Kok tipu-tipu? Ya udah Bapak baca. Kok tipu-tipu? Tipu-tipunya di mana? Saya tanya. Tipu-tipunya di mana? Oke, itu barang siapa, Nandar? Mana ada? Kok barang siapa? Mana ada di situ barang siapa? Jangan. Loh, mana ada di situ barang siapa, Pak? Nandar. Oke, saya. Ini definitif artikel. Kok dibilang barang siapa? Ah, Bapak ngaco ini, Pak. Mana ada barang siapa? Di mana kata barang siapa? Orang di terjemahannya juga nggak ada barang siapa. Kok bisa ada barang siapa? Mana barang siapa di sini? Loh, kok tipu-tipu? Bahasa Indonesianya saja nggak ada barang siapa. Kok bisa barang siapa? Ah, ngaco sih Bapak ini, barang siapa dari mana? Alkitab saya bahasa Inggris. Ada nggak di Ya, sini nama loh. Ahmad? Saya Kok tidak bahasa tahu. Inggris? Sejak kapan Yesus berbahasa Inggris? Ya, ini kan bahasa Astagfirullah. Ini, Nandar. Nih, saya Nandar. Aduh, oh, tuh, 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 tuh. Mana ada kata Ahmad, Nandar? Tunjukkan mana ada kata mana, Nandar? Ahmad itu dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris artinya apa, Nandar? Nggak Loh. mungkin, Nandar. Kamu jangan pikir- Bahasa Inggris itu terjemahan. Apa bedanya dengan bahasa Indonesia? Ya, jadi- Bahasa Inggris itu terjemahan. Kok barang siapa? Udah gini aja. Tunjukkan kata barang siapa dalam bahasa Ibraninya. Saya lagi bahasa Ibrani malah bahasa Inggris. Sejak kapan Yesus pergi ke Inggris? Ngaco nih Bapak. Sejak kapan Yesus belajar bahasa Inggris? Sejak kapan Yesus belajar bahasa Inggris? Jangan kabur. Nandar. Jangan kabur, nangis malah close cam. Jangan kabur. Tunjukkan barang siapa dalam bahasa Ibrani. Jangan kabur. Saya tidak Mana? Mana? Kabur. Aduh. Kabur.